Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya ada Samsung A30s ya. Saya nggak akan banyak review di sini, saya cuma mau tes playable gamingnya aja. Gimana bermain game di Samsung A30s? Apakah masih playable atau tidak gitu ya? Secara dia pakai Exynos 7904 ya, yang masih di bawah dari Exynos 9611 atau 9610. Itu prosesor smartphone ini juga dipakai oleh Samsung M20 ya. Di kotaknya sendiri dia sudah Infinity V display, triple kamera, terus on screen fingerprint gitu ya. Terus octa-core prosesor, kamera, kameranya itu kamera depan, kamera belakang, kamera utamanya itu ada 20 megapiksel, 25 megapiksel dengan bukaan 1.7, dan kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kamera bokehnya itu 5 megapiksel, dan di depan ada 16 megapiksel kamera. Ini untuk versi yang RAM 464 ya. Jadi layarnya sudah Super AMOLED, cuman masih HD+, belum Full HD+. Tapi kalau udah Super AMOLED ya saya rasa udah bagus ya, gambarnya udah tajam gitu, udah tajam, bisa mengelabui dari HD Plus-nya sendiri. Oke, di depan nggak ada apa-apa. Oh iya, kotak Samsung untuk versi yang kayak gini ini kok kayaknya kelihatan murah banget ya, nggak kayak kotak Samsung di seri A pada zaman dulu, seri A7, A3, A5 di tahun 2017 gitu ya. Kayaknya lebih keren. Mungkin untuk menekan budget kali ya. Karena Samsung juga harus bersaing di sektor low end mereka. Oke teman-teman, kita langsung lihat aja HP-nya kayak gimana. Dan untuk tes gamingnya kayak gimana itu saya akan lihat playable apa enggak sih, masih enak nggak bermain game di Samsung A30s ini. Yuk semua. Oke teman-teman semua, ini saya punya Samsung A30s. Samsung A30s dia punya 3 setup kamera dan backdoor yang mengkilat, bisa memantulkan cahaya pelangi. Lalu dia sudah Super AMOLED dan fingerprint on display ya. Oke, nah, keren sekali. Untuk dari segi layar sih dia ya seperti smartphone pada umumnya lah ya, bentuknya ya kayak gini ya. Belakangnya lumayan model yang lebih terbaru. Kameranya setupnya ada 3. Itu dia ada kamera utama 25 megapiksel dengan bukaan 1.7, dan kamera ultra wide nya itu 8 megapiksel. Lalu ada kamera bokehnya itu 2 megapiksel kalau nggak salah, dan kamera depannya itu 16 megapiksel. Oke. Nah, layarnya sudah pakai Super AMOLED, makanya dia bisa fingerprint on display. Keren ya teman-teman semua. Dia pakai Exynos 7904, bisa dibilang itu setara dengan Snapdragon 636 ya, secara overall gitu. Secara overall, kalau dari skor Antutu sendiri, coba ya, di sini saya ada aplikasi Antutu benchmarknya berapa. Dari skor Antutunya sendiri dia bisa dapat di angka 122.813. Ini pakai Antutu benchmark versi 8 ya. Dia bisa sampai 122.000. Ya, smartphone ini lumayan oke, lumayan banget.
dengan skor Antutu segini gimana sih kalau pasti banyak yang nanya nih, dengan skor Antutu segini gimana sih kalau buat dimainin game-game zaman sekarang seperti COD Mobile, PUBG M, Aspal 9 dan lain-lain. Yuk kita coba aja gimana masih playable apa enggak untuk main game di smartphone ini. Kita langsung aja bahas untuk tes langsung untuk bermain gamenya. Oke teman-teman, untuk game selanjutnya yaitu Aspal 9. Kalau bisa dilihat ini untuk di mobilnya, detailnya juga bagus, hampir mirip lah untuk detail gambarnya dengan Redmi 9 kemarin ya, hampir mirip sih sebenarnya. Oke, coba kita langsung uji main ya, main aja untuk yang balapan ini, karena kita nggak tahu nih kalau lagi rame dia di patah-patahnya banyak apa enggak. Tuh. Selanjutnya oke, pakai lensa aja. Oke, kita main coba. Di sini saya pakai touch drive-nya biar hidup, biar tahu gimana. Ini di San Francisco, kita pakai Lancer Evo balapan, dia rame. Nah, detailingnya lumayan, sekilas aspalnya juga, cuman udah mulai kerasa ada frame drop tuh, ada frame skip ya. Ada tuh, iya lagi patah lagi, ini patah lagi, lumayan berapa kali gitu, nggak selancar Redmi 9 kemarin ya. Tuh ternyata saya bisa juara juga. Tuh ada lagi frame drop, agak sering sih frame dropnya di sini ya, tapi masih dalam ini wajar ya, masih dalam lingkup wajar. Frame dropnya dia masih enak untuk dimainin, intinya masih bisa kita menikmatin gamenya lah gitu, karena nggak terlalu sering juga patahnya. Oke. Untuk game aspalnya mungkin cukup ya, cukup sekian. Jadi kita langsung lanjut ke game berikutnya aja. Oke teman-teman, ini untuk game berikutnya yaitu COD Mobile. COD Mobile, di sini saya mau cek grafiknya. Ternyata lumayan oke, dia bisa sampai medium high. Bisa sampai medium high ya, kualitas grafiknya bisa medium, frame rate nya bisa high. Oke, jarak pandang oke, bisa, efek bayangan bisa, realistis bisa, dinamis dia nggak bisa. Oke, ternyata dia bisa sampai medium high, berarti mirip ya sama Redmi 9 kemarin. Coba kita langsung main aja, kasihan kawan-kawannya.
Oke, kita pukul mundur semua. Oke, ini grafiknya keren juga. Oke, intinya nih kita bisa lihat detailnya nih. Tuh dari pagar-pagarnya bisa lihat. Kesini ada taman. Nah, detail tanah, detail pohon-pohon ini, kembang, lumayan loh ini, asik nih untuk main beneran. Oke, ini oke banget, oke banget, oke banget. Kan dia grafiknya aja bisa mirip loh, bisa mirip sama Redmi 9. Oke, intinya untuk main game di sini itu oke. Tadi mati, ini bisa menang. Oke teman-teman, untuk di game berikutnya ini adalah PUBG Mobile. Ya, sekarang saya mau coba lihat settingnya dulu. Cek settingnya dulu. Setting grafis. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat di Exynos 7904 ini bisa smooth high mentok, terus dia bisa balance high, terus dia bisa HD high. Berarti kalau kalau untuk main game ini di Samsung A30s ini dia mirip banget sama Snapdragon 665 ya, 665. Tapi untuk skor Antutunya mungkin dari segi performanya mungkin masih lebih tinggi lagi, dari segi CPU-nya masih tinggi Snapdragon 665. Tapi untuk dari GPU-nya mungkin bisa dibilang sama gitu. Karena dia di sini bisa ngebaca smooth high, balance high, sama HD high gitu. Kalau Redmi 9 kemarin kan bisa sampai smooth ultra, bedanya cuma itu aja. Oke, coba kita mainin di sini, terus colorful, apa lagi ya? Colorful, ini kita enable aja. Oke, udah, ini enable aja anti-aliasingnya. Oke, habis itu di oke aja. Coba kita mainin sebentar. Saya lupa banget ini cara mainnya, kelupa ya, udah lama soalnya nggak main. Oke, sekarang langsung ke start aja. Oke, sekarang ada di pesawat, kita mau turun di mana? Turun di mana, bro? Cari tempat yang rame, bro. Oke, terbang. Wow, situ rame tuh. Oke. Kita ke sini aja, ke perumahan. Ke rumah-rumah dulu lah, kita cari sesuatu. Nih, lihat nih, detail kembangnya sih bagus ya, mirip tuh kayak ada kembang beneran di sini. Rumput-rumputnya lumayan, untuk HD-nya lumayan, untuk di kalau kita main di HD high ya, HD high lumayan.
keren. Cuman emang berasa agak lebih berat ya, banyak patah-patah. Mungkin untuk disaranin kalau main PUBG di Samsung A30s ini pakai yang smooth high aja ya, smooth high aja. Ini saya nyata. Ada mobil, coba kita naik mobil. Kita coba main mobil ya. Waduh, berat juga. Intinya, oke. Di game PUBG-nya ya lumayan masih oke. Kita main di HD high-nya juga masih oke. Gambarnya juga oke. Kita kayak main mobil ini kan agak cepet ya. Dia ada frame drop banyak tuh, sering turun frame drop. Nah lagi itu suka ada patah-patah. Tapi masih batas normal sih, masih batas wajar banget, masih enak untuk dimainin juga, masih playable lah pokoknya, masih playable. Main PUBG di A30s luar biasa, masih enak banget. Oke, intinya gitu. Sorry nih saya nggak bisa, udah lama sih nggak main game beginian, cuman jadi yang penting kita bisa ngelihat grafiknya gimana, bisa dimainin apa enggak gitu. Ternyata ya bisa banget dimainin di sini dan masih oke, masih enak banget dimainin walaupun dia cuman mentok di HD high. Oke teman-teman semua, untuk di Redmi untuk di Samsung A30s ternyata bisa. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya di smartphone ini benar-benar masih oke banget, masih siap banget untuk main game secara game-game berat kayak PUBG M, COD Mobile, terus Aspal 9 itu masih bisa dimainin dengan baik gitu, walaupun terasa ada frame skip atau frame drop di dalamnya, cuman masih playable untuk bermain game di smartphone ini gitu ya. Mungkin disarankan untuk pakai grafis yang rendah dan frame rate yang tinggi gitu, supaya bermainnya mulus, lebih smooth gitu, lebih enak gitu. Untuk kalian yang nggak terlalu mikirin detail gambarnya ya oke, pakai aja smooth, di grafik smooth, frame rate high gitu, itu lebih enak lagi mainnya ketimbang kita pakai grafik yang misalnya yang medium lalu frame rate high, atau pakai grafisnya HD, frame rate-nya ultra, atau nggak bisa, frame rate-nya high gitu. Tapi lebih playable lagi untuk pakai yang grafis rendah dan frame rate tinggi supaya lebih smooth kalian untuk bermain. Oke teman-teman, kesimpulannya smartphone ini seperti itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini maka like dan jangan lupa subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk cari smartphone dan untuk ngetes smartphone untuk gamingnya kayak gimana. Oke, jadi masih playable atau enggak untuk dimainin. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe itu gratis loh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GG out.